Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini lagi kita boleh berjumpa di dalam subtema yang terakhir, yaitu Kristus dan Kota Perlindungan. Kita berharap sepanjang pembahasan kita hampir 2 bulan ini mengenai Kristus dan pengembaraan di padang gurun, Bapak Ibu yang mengikutinya live streaming ini ataupun yang ada bersama-sama dan kita di sini memahami bagaimana pemikiran Tuhan dan bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan umat Allah. Bagaimana itu juga dihubungkan dengan Kristus sehingga kita melihat bahwa Kristus selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya, perjanjian lama, perjanjian baru sampai sepanjang zaman. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan mengenai Kristus dan Kota Perlindungan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan syukur untuk kasih karunia Tuhan yang memimpin kehidupan kami dan memberikan kepada kami pemahaman demi pemahaman tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Mu. Kami bersyukur karena kami di dalam seluruh penderitaan dan pengembaraan kami di dalam dunia yang fana ini, yang digambarkan dengan padang gurun itu, Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa memimpin, dan Tuhan boleh memberikan kepada kami pengharapan demi pengharapan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu di dalam dunia ini, tetapi Engkau adalah Bapa kami, Tuhan kami yang menyertai hidup kami. Kami berdoa pada waktu kami merenungkan subtema yang terakhir, biarlah Roh Kristus menyertai setiap kami dan memimpin kami di dalam perenungan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca kitab Bilangan pasal yang ke-35, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34, tetapi kita akan membaca beberapa ayatnya saja dari teks ini. Bilangan 35 terkait dengan kota-kota orang Lewi maupun kota-kota perlindungan. Ini adalah bagian di mana saat-saat Israel akan memasuki tanah Kanaan dan kemudian Musa mulai membagi tanah Kanaan kepada suku-suku yang ada, 12 suku, kecuali itu adalah orang Lewi. Mari kita membaca bagian firman tertentu saja daripada teks ini. Di dalam pasal 35 ayat yang ke-6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu harus kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Lalu di dalam ayat yang ke-9, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16, tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Lalu ayat yang ke-20, juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Lalu di dalam ayat yang ke-25, saya baca ayat yang ke-22 lalu kemudian ayat yang ke-25. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, dan haruslah rapat umat, ayat yang ke-25, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri, disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Ayat yang ke-28, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Lalu ayat yang ke-30,
Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati. Tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam bagian yang pertama ada kota-kota perlindungan yang saya kasih warna orange di dalam peta. Saudara melihat di situ ada 3 kota yang di sebelah timur Yordan dan ada 3 kota yang di sebelah barat daripada sungai Yordan. Itu semua yang menjadi ketetapan Tuhan Allah untuk kemudian diberikan kepada orang-orang Lewi. Tiga kota ini di sebelah timur maupun di sebelah barat adalah 6 kota yang kemudian disebut sebagai kota perlindungan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah mengapakah 6 kota ini ditetapkan oleh Allah sebagai kota perlindungan? Untuk apa? Fungsinya apa? Dan kemudian bagaimana keterkaitannya dengan Yesus Kristus? Mari kita lihat di dalam istilah yang dipakai untuk kata pembunuh di dalam teks kita. Kata pembunuh itu di dalam bahasa Ibrani ratsak. Itu sama dengan Keluaran pasal 20 yang berbicara mengenai hukum ke-6 tentang jangan membunuh. Kata membunuh di dalam Keluaran 20 itu juga adalah sama dengan kata pembunuh di dalam teks kita Bilangan 35, ratsak ya. Nah, Victor Hamilton itu mengatakan bahwa kata ratsak ini adalah mengacu kepada 2 macam pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yang disebutkan sebagai murder, maupun pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja atau kill ya. Ini adalah 2 hal yang terkandung di dalam istilah daripada pembunuh. Jadi ketika istilah itu digunakan baik di Keluaran maupun di dalam kitab Bilangan, ini mengacu kepada pembunuhan secara sengaja maupun pembunuhan secara tidak sengaja. Nah, ketika Allah menghakimi 2 macam pembunuhan ini, Allah menghakiminya dengan 2 dasar. Dasar yang pertama adalah secara potensial dan dasar yang kedua adalah secara aktual. Secara potensial Allah menghakimi setiap orang berdasarkan motivasi. Dan kemudian baru Allah menghakimi dia secara aktual. Potensial itu berbicara mengenai apa yang ada dalam jiwa kita yang menggerakkan secara aktual tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita yang ada di luar yang dapat dicermati. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan penghakiman dari pengadilan-pengadilan yang ada di dunia ini. Kalau pengadilan yang ada di dunia ini, mereka tidak dapat membaca hati. Mereka hanya dapat mendiagnosa hati itu melalui perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Karena itu kalau Tuhan berkata, pada waktu engkau membenci saudaramu, maka pada saat itu engkau membunuh, di dalam pengadilan dunia ini tidak bisa dihakimi. Karena mereka hanya bisa menghakimi melalui apa yang terjadi secara aktual. Baru kemudian mereka menganalisa motif-motifnya. Tetapi Allah tidak demikian. Allah menganalisanya dan kemudian menghakimi kita berdasarkan 2 hal ini. Secara potensial maupun secara aktual. Apa yang menjadi penggerak motif utama di dalam tindakan-tindakan kita. Dan itu menghasilkan penghakiman dan penghukuman yang adil yang Allah berikan kepada kita. Sehingga waktu saudara dan saya membaca, bisa saja tindakan pembunuhan dilakukan oleh pembunuh yang memiliki 2 motif yang berbeda. Satu adalah pembunuh yang dilakukan dengan motif secara sengaja, yang satu secara tidak sengaja akan menghasilkan 2 macam hukuman yang berbeda. Jadi kita melihat keadilan Allah yang sungguh ajaib, sekalipun kita berbuat dosa, dia tidak menghakimi kita dengan cara sembarangan, tetapi dia menempatkan keadilannya bersama dengan kekudusannya sebagai landasan penghakiman dia. Nah, mari kita mulai melihat mengenai 2 macam kasus pembunuhan ini sehingga saudara dan saya mengerti signifikansi daripada 6 kota perlindungan. Yang pertama itu adalah pembunuhan yang disengaja atau intentional homicide ya saudara, ini adalah murder. Nah, kita perhatikan di dalam aspek potensialnya, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 kita baca. Ini adalah bersesuaian dengan kitab Bilangan punya kalimat yang tadi di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-22.
Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kenapa sampai hukumannya itu sampai kepada kebinasaan kekal? Karena ini terkait dengan motivasi yang disebutkan di dalam Bilangan 35 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Secara sengaja karena orang itu memusuhi rekannya atau yang menjadi korbannya. Karena orang itu membenci orang yang dibunuh atau korban yang dibunuh tersebut. Jadi ini adalah motif dosa yang ada di dalam diri daripada manusia. Dan Allah menilainya ini sebagai dosa yang direncanakan. Saudara memperhatikan Kain adalah pembunuh manusia pertama. Dan ketika dia ingin membunuh Habel, Allah sudah memberikan peringatan kepada dia. Dosa itu ada di depan pintu, tetapi engkau hendaklah berkuasa atas dosa itu. Tetapi Kain tidak mendengarkan firman Tuhan. Lalu Kain berencana untuk kemudian mengajak Habel ke padang dan kemudian membunuh Habel di sana. Saudara memperhatikan ini yang disebut dengan motivasi. Motivasi atau keinginan untuk membunuh, marah, benci. Sudah ada di dalam diri daripada Kain. Jadi sebelum dia melakukan tindakan aktual membunuh Habel, sesungguhnya dia sudah melakukan kemarahan, kebencian yang dimaksudkan di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22 tadi. Jadi bukan sekedar mengatakan kata kafir atau jahil, maka kemudian dihukum di neraka. Bukan saudara. Tetapi ini berbicara mengenai kebencian yang merupakan akar daripada pembunuhan. Akar daripada pembunuhan, kemarahan yang merupakan akar daripada pembunuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam definisi daripada Alkitab, tidak ada satu manusia pun luput daripada dosa pembunuhan. Walaupun saudara secara aktual tidak ambil batu pukul saudara punya teman, atau saudara tidak ambil pisau dan tusuk saudara punya teman atau korban yang menjadi objek permusuhan itu. Tetapi saudara di dalam hatimu ada kemarahan, ada kebencian yang merupakan sumber daripada dosa pembunuhan itu. Maka pada saat itu sebenarnya saudara sudah membunuh. Jadi dengan demikian kita adalah pembunuh-pembunuh. Bukan cuma Kain, semua kita. Barang siapa yang marah benci kepada saudaranya, belum dia ambil pisau, pedang atau apapun alat-alat senjata untuk membunuh saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh. Nah, perbuatan membunuh ini yang disebut sebagai sengaja karena sudah direncanakan. Direncanakan. Saudara, di dalam hukum kriminal, di dalam dunia ini juga tindakan pembunuhan berencana dengan tindakan pembunuhan secara accident atau kecelakaan itu ada pembedaan penghukuman. Pertanyaannya itu dari mana? Ketika Musa menulis ini, sebenarnya di dalam Ancient Near East itu juga atau Timur Dekat kuno juga sudah ada hukum mengenai pembunuhan. Dan ternyata hukum pembunuhan yang dikerjakan di dalam misalnya hukum Hammurabi, Lex Talionis, ya, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu namanya hukum Lex Talionis yang juga ada di dalam hukum Hammurabi, saudara. Jadi itu adalah sesuatu yang bersesuaian dengan wahyu umum. Bagaimana mungkin Hammurabi yang tidak kenal Tuhan bisa memunculkan hukum peradilan di dalam tulisan-tulisan hukumnya dia untuk mengadili kriminalitas dengan cara pikir Alkitab. Itu belum ada kitab Keluaran, saudara. Belum ditulis mengenai Dekalog. Hammurabi punya tulisan lebih duluan. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena wahyu umum. Wahyu umum yang Allah berikan. Saudara ingat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6. Mari kita baca Kejadian 9 ayat yang ke-6. Ini adalah hukum tentang pembunuhan yang Allah berikan kepada Nuh. Kejadian 9 ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara perhatikan, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya harus tertumpah juga oleh manusia. Jadi kalau dengan demikian, maka hukum Hammurabi dari mana dia bisa mendapatkan informasi dan kemudian membuat hukum-hukum peradilan di dalam kriminalitas dengan baik sesuai dengan Alkitab. Karena memang Allah telah berikan itu kepada Nuh. Seluruh bangsa di muka bumi ini akan lahir daripada 3 anak Nuh. Maka mereka mengetahuinya itu dari mana? Dari oral tradition. Dari tradisi lisan yang diturunkan dari Nuh kepada keturunan demi keturunannya. Sehingga mereka mengetahui. Sehingga saudara jangan berpikir bahwa hukum mengenai pembunuhan yang disengaja ini saudara hanyalah milik orang Kristen. Tidak demikian. Allah sudah memberikan itu di dalam wahyu umum juga.
Ya. Jadi wahyu umum dan wahyu khusus itu tidak bertabrakan, dua-duanya bersalingan, saling melengkapi dan terutama untuk menunjukkan tentang keadilan dan kekudusan Allah di dalam muka bumi ini. Dengan demikian saudara, kita memiliki satu pemikiran yang penting bahwa konsep pembunuhan dan hukum yang harus dikerjakan di dalam pembunuhan secara sengaja sudah ada di dalam pikiran daripada manusia yang adalah tidak percaya kepada Tuhan, non-Kristen, ya saudara. Yang kedua, kita lihat pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja atau aksidental, ya. Ini adalah sesuatu yang terjadi secara kecelakaan atau accident, tidak direncanakan. Kalau saudara baca di situ, motifnya adalah dia tidak dengan permusuhan. Ketika dia melakukan itu secara tidak sengaja. Saya mau ajak kita lihat Ulangan 19 ayat 4 sampai 6 untuk memberikan kepada kita contoh yang lebih clear, karena di dalam bilangan tidak begitu memberikan penjelasan yang clear tentang contohnya. Kita lihat Ulangan 19 ayat 4 sampai 6. Contoh orang yang melakukan tindakan pembunuhan secara tidak sengaja. Ulangan 19 ayat 4 sampai 6. Di situ dikatakan, inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Perhatikan, bukankah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak sengaja. Seperti orang ini bersama temannya ke hutan, dia ayunkan kapak untuk memotong kayu, tahu-tahu kapak itu bagian yang tajam itu lepas. Ya, mata kapak itu lepas dan kena rekannya, lalu rekannya itu mati. Saudara, saya pernah punya teman, kakak beradik kandung. Mereka berdua sedang main lempar-lemparan besi. Ini bermain, saudara. Tetapi saking mainnya itu untuk menunjukkan kekuatan mereka, ini dalam posisi bermain dan tidak ada rencana untuk membunuh atau membenci. Tiba-tiba sang kakak lempar itu besi, entah bagaimana dia lempar persis di biji mata adiknya. Adiknya laki-laki punya biji mata itu saudara langsung pecah saat itu juga. Aduh, waktu kami mendengar ini darah semua kemana-mana, saudara, kami betul-betul luar biasa ngerinya melihat hal ini, ya. Ini rekan teman saya waktu SD. Tapi itulah yang dilakukan oleh sang kakak yang tidak sengaja. Mereka sedang konteks bermain, tapi karena memakai alat yang cukup tajam sehingga akhirnya kena kepada adik kandungnya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang demikian tidak layak mendapatkan hukuman mati. Jadi Allah tidak sekedar menghukum mereka karena melihat apa yang mereka lakukan secara aktual. Tetapi Allah melihat apa yang menjadi pendorong kelakuan mereka, perilaku hidup mereka secara aktual. Apa yang menjadi motif utama mereka. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang adil sehingga dia memberikan kepada kita penilaian yang seringkali bisa salah dinilai oleh orang di luar kita. Atau orang yang berada di luar daripada komunitas kita atau diri kita sendiri yang seringkali bisa salah paham. Nah, jadi kesimpulan kita saudara, membunuh adalah tindakan sengaja maupun tidak sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang secara tidak adil, baik nyawa sendiri maupun orang lain. Jadi kata pembunuh dengan dua cara membunuh secara sengaja maupun tidak sengaja, ini melingkupi bukan saja korban yang berada di luar diri kita, tetapi diri kita sendiri juga. Jadi istilah ratsak ini saudara, bukan saja pembunuhan yang dilakukan kepada orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja, tetapi juga tindakan bunuh diri. Tindakan bunuh diri. Itu sudah terangkum di dalam kata ratsak ini. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak berbicara tentang aspek bunuh diri, dia salah. Karena kata ratsak itu sudah mencakup segala jenis pembunuhan, termasuk adalah bunuh diri. Jadi pembunuhan terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, ya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak adil. Ya, yang diperlakukan kepada diri kita maupun kepada orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kata pembunuhan merangkum dua cara pembunuhan ini. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah itu memberikan kepada kita hukuman bagi pelaku pembunuhan. Saya mau ajak kita lihat dengan lebih clear bagian ini supaya kita mengetahui bagaimana keadilan Tuhan dan bagaimana pekerjaan Allah menolong engkau dan saya di dalam Kristus.
Nah, di dalam hukuman mati yang dikenakan di dalam teks kita, ini adalah hukuman mati yang diberikan kepada mereka yang membunuh secara sengaja. Jadi itu berarti Alkitab itu membenarkan hukuman mati. Zaman sekarang di dalam perkembangan daripada hukum-hukum di negara-negara di dunia, sudah banyak negara yang menolak hukuman mati. Bagi mereka itu tidak berperi kemanusiaan. Tetapi bagi Allah, di hadapan Allah, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja pantas, patut untuk mendapatkan hukuman mati. Jadi seharusnya negara-negara yang takut akan Tuhan atau paling tidak yang mengakui wahyu umum terkait dengan hukum kriminalitas yang tadi saya sampaikan, seharusnya dia tidak menarik hukuman mati. Ya, hukuman mati tetap dilangsungkan kepada mereka yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Tetapi hukuman mati ini bukan diberikan berdasarkan pembalasan dendam, tetapi dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kesaksian daripada saksi-saksi yang lebih daripada satu saksi. Kita lihat itu di dalam Bilangan 35 ayat 30, dalam pengadilan jemaat itu tidak boleh hanya satu saksi. Waktu dikatakan di dalam teks kita, nanti kita lihat bagaimana ada peran penuntut balas, bagaimana dia berperan untuk membalaskan dendam daripada korban yang telah mengalami kematian tersebut. Tetapi itu sekali lagi hanya dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dengan saksi-saksi yang ada. Ya. Jadi dia tidak mengambil jalan sendiri, jalan pintas sendiri pergi dan bunuh orang bersangkutan, tetapi melalui proses pengadilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa keadilan Tuhan adalah keadilan yang diterapkan melalui lembaga peradilan yang Allah tetapkan di dalam masyarakat. Jadi Allah tidak memberikan tempat bagi pembalasan dendam pribadi. Yang Allah berikan tempat dan juga ruang seluas-luasnya adalah pembalasan dendam melalui lembaga peradilan yang sudah ditetapkan Allah. Bahkan sebelum zaman monarki. Ini adalah tulisan yang diberikan sebelum zaman monarki. Jadi penuntut balas tidak dapat bertindak dengan sendirinya kecuali berdasarkan keputusan pengadilan dan saksi-saksi yang memberikan dukungan terhadap hal tersebut. Di dalam arti bahwa bersaksi tentang kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Bagaimana dengan mereka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja? Ini tidak diberikan hukuman mati. Sebagaimana yang tadi saya sudah bacakan, di dalam peraturan Tuhan, mereka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja tidak patut dihukum mati. Dan ketika mereka itu melakukan pembunuhan itu, mereka harus segera dibawa ke dalam kota perlindungan. Nanti di situ mereka akan mendapatkan, orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja ini akan mendapatkan pengadilan dari umat Allah. Artinya pengadilan yang sah berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran dia. Ya. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan, hukum yang ada diberikan oleh Alkitab memberikan perlindungan yang sepatutnya kepada mereka yang membutuhkan perlindungan. Dan tidak melindungi mereka yang tidak sepatutnya dilindungi. Di dalam aspek ini keadilan Allah menegakkan kebenaran. Kebenaran yang kemudian mempertahankan hak-hak asasi manusia. Mereka yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja atau tidak sengaja diberikan perlindungan hukum dari pembalasan pihak keluarga korban. Ya, dilindungi. Tinggal di kota-kota perlindungan sampai imam besar wafat. Tetapi jika pembunuh itu keluar dari kota perlindungan sebelum imam besar itu wafat, maka ia kehilangan haknya untuk dilindungi. Artinya dia terbuka untuk kemudian dibunuh oleh penuntut balas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau menekankan mengenai keadilan Tuhan dan kebenaran Allah. Dia hanya melindungi mereka yang berhak dilindungi dan dia tidak melindungi mereka yang tidak berhak untuk dilindungi. Dengan demikian di dalam peradilan negara ataupun di dalam hukum-hukum yang dilakukan di dalam gereja, seharusnya kita menetapkan hukum-hukum berdasarkan keadilan Tuhan dan juga kebenaran Allah, terutama di dalam kita menanggapi berbagai macam kasus yang terjadi dalam jemaat kita. Terutama juga di dalam aspek pembunuhan. Kalau ada yang membunuh di dalam jemaat kita, yang saudara harus analisa adalah apakah dia lakukan itu secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi saudara harus serahkan itu kepada badan peradilan. Ya. Jadi diserahkan kepada lembaga peradilan yang ditetapkan oleh negara, misalnya polisi dan seterusnya. Ya. Jadi gereja tidak boleh melindungi orang yang melakukan pembunuhan, tetapi gereja harus kemudian menyerahkan dia ke dalam tangan lembaga peradilan yang Allah itu tetapkan di dalam negara. Nanti di dalam lembaga peradilan baru kemudian dinilai apakah dia itu secara motifnya
sengaja atau tidak sengaja, dan penghukuman akan diturunkan. Jadi dengan demikian di sini kita gereja bekerja sama juga dengan bidang peradilan, ya, dengan bidang peradilan, ya saudara. Jadi saudara jangan kemudian menganggap gereja itu kerja sendiri, ya. Tetapi saudara harus ingat, saudara harus punya kerjasama sebagai badan gereja dengan lembaga peradilan di dalam dunia ini. Nah sekarang mari kita lihat peran penuntut balas. Orang yang menuntut balas terhadap baik mereka yang membunuh secara sengaja maupun tidak sengaja. Siapakah penuntut balas yang dimaksudkan di dalam teks kita? Penuntut balas ini dalam bahasa Ibrani Goel, saudara. Goel. Jadi siapa itu Goel? Goel itu adalah keluarga terdekat dari korban yang mati itu. Dan keluarga ini, orang yang terdekat ini yang disebut sebagai Goel adalah orang yang dipilih oleh keluarga korban untuk membalas penderitaan atau kematian yang dialami keluarganya. Nah ini biasanya terjadi sebelum monarki itu ada, ya. Kasusnya sebelum monarki itu ada sehingga keluarga memilih orang yang memang mewakili mereka untuk menjalankan pembalasan dendam. Nah di titik ini saudara, Goel tidak berfungsi untuk melakukan pembalasan dendam pribadi. Tetapi dia bertugas untuk bertindak atas nama keluarga, atas nama korban yang meninggal dunia itu. Jadi tidak ada pembalasan dendam pribadi. Ketika dikatakan penuntut balas ini adalah keluarga dekat, orang yang dipilih yang mewakili keluarga untuk menjalankan pembalasan dendam. Jadi bukan karena dia balas dendam sendiri, ya, tetapi mewakili keluarga. Nah, tugas utama dari Goel apa, saudara? Tugas utama dari Goel adalah dia melakukan redemption, penebusan atas kematian keluarganya, saudara. Jadi saudara ingat mengenai konsep yang tadi dalam Kejadian 9 ayat 6, kalau nyawa itu dihilangkan secara tidak adil, maka penggantinya adalah si pembunuh itu punya nyawa juga harus hilang. Saudara ini darah ganti darah, ya. Jadi darah yang tertumpah digantikan dengan darah orang yang membunuh. Jadi tugas utama daripada Goel adalah melaksanakan penebusan, sehingga dia disebut sebagai redeemer, penebus. Karena dengan dia menjatuhkan hukuman atau membunuh orang yang telah membunuh saudaranya, berarti dia melakukan apa? Penggantian, ya. Penggantian, nyawa ganti nyawa, begitu. Nyawa ganti nyawa, begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian bahwa ketika nyawa ganti nyawa itu terjadi, apple to apple bukan? Keadilan retributif Allah itu terlihat di dalam peran Goel. Jadi Allah kita adalah Allah yang adil, Allah kita adalah Allah yang menuntut pembalasan terhadap setiap perbuatan dosa kita. Baik itu secara potensial maupun secara aktual. Mari kita lihat salah satu contoh di dalam kitab Kejadian. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keadilan retributif Allah sudah mulai berlangsung. Allah mencari Adam dan Hawa dan kemudian Allah menanyakan dosa mereka dan kemudian Allah menjatuhkan hukuman-hukuman atas mereka. Itu berarti keadilan retributif terjadi. Ya, keadilan retributif. Allah menuntut pembalasan. Allah menuntut pembalasan. Dan pembalasan Allah ini terlihat di dalam peran Goel. Goel mengadakan pendamaian dengan cara apa? Nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa. Darah yang telah tertumpah harus dibalas dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Penebusan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Allah penebusan itu harus adalah sesuatu yang seimbang. Manusia punya nyawa harus ganti dengan manusia punya nyawa. Tidak bisa manusia punya nyawa diganti dengan binatang. Seperti kita punya saudara-saudara yang akan merayakan Hari Raya Korban tanggal 31 nanti, ya. Idul Adha. Saudara, itu adalah sesuatu konsep yang salah. Karena tidak pernah ada korban binatang menggantikan manusia. Yang berdosa itu adalah manusia. Maka manusia harus ganti manusia. Korban binatang di dalam perjanjian lama semuanya adalah suatu simbol. Tetapi binatang tidak pernah bisa memiliki nilai sama dengan manusia. Karena itu di dalam keadilan retributif Allah, Allah menuntut nyawa ganti nyawa. Bahkan binatang di dalam kitab Kejadian, binatang yang memakan manusia. Karena kita tahu juga sampai sekarang ada di wilayah-wilayah tertentu, di benua tertentu, binatang makan manusia. Ya. Jadi itu sudah Allah bicarakan bahkan setelah Allah menghukum manusia ini dengan air bah. Binatang yang makan manusia pun dihukum mati, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keadilan retributif Allah ini adalah suatu bentuk daripada penebusan yang nanti dikerjakan oleh Goel. Jadi waktu Goel menjalankan tugasnya, sekali lagi ini bukan atas nama dia, tapi atas nama korban yang mengalami kematian dan atas nama keluarga. Dan ketika dia melakukan itu berarti dia melakukan redemption. Dia disebut sebagai redeemer. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam
dosa pembunuhan, Allah berkata bahwa ketika dosa itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dosa itu memiliki pencemaran bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada korban yang mengalami kematian, keluarganya, dan negeri atau tanah di mana Israel itu berada. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-33. Bagi negeri itu tidak dapat ditiadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Jadi ini berarti dosa pembunuhan bukan saja menyakiti diri sendiri, mencemarkan diri sendiri jika dia bunuh diri, ataupun dia bunuh orang lain berarti dia sendiri mencemari dirinya dengan kekotoran dosa pembunuhan itu. Juga orang lain yang menjadi korban yaitu mati karena dosa kita. Dan begitu juga keluarganya mengalami penderitaan karena kematian saudaranya atau orang terdekatnya. Dan kemudian negeri itu penuh dengan darah. Dengan darah, saudara. Negeri yang penuh dengan darah, saudara, untuk diridim, untuk ditebus, harus darah daripada pembunuh itu menggantikan. Jadi sekali lagi hukum ini ya, lex talionis ya, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Ya, itu adalah sesuatu apple to apple. Berbicara sekali lagi tentang apa keadilan retributif Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan mengenai keadilan retributif Tuhan di dalam teks kita, maka tidak ada satupun manusia yang dapat lolos daripada keadilan retributif Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang dituntut pembalasan dari Allah. Karena kita semua jatuh dalam dosa. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita secara motivasi kita adalah pembunuh-pembunuh di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa dasar dan fungsi teologis dari kota perlindungan tersebut bagi mereka yang membunuh secara tidak sengaja? Apa kemudian yang menjadi dasar dan fungsi teologisnya? Kenapa itu perlu diadakan oleh Allah? Walaupun kita memperhatikan di dalam pengalaman perjanjian lama tidak diketahui catatan mengenai orang yang lari ke dalam kota perlindungan. Kecuali misalnya Yoab. Ketika Yoab itu akan dibunuh oleh Salomo karena dia telah membunuh Abner, paman daripada Saul yang pro kepada Daud. Dia datang dan dia bunuh. Lalu kemudian Yoab harus dibunuh oleh Salomo karena dipesankan oleh Daud, kamu jangan biarkan si tua itu turun dengan selamat di dalam dunia orang mati. Artinya dia harus dibunuh. Waktu mau dibunuh oleh Salomo, apa yang dia lakukan? Dia lari dan pergi ke pelataran dalam, lalu dia pegang tanduk mezbah. Karena bagi orang-orang percaya pada waktu itu tanduk mezbah adalah perlindungan dari Allah. Jadi kita tidak menemukan catatan di dalam perjanjian lama yang menunjukkan bahwa ada orang-orang kasus-kasus yang kemudian dia itu lari ke kota perlindungan. Kecuali kasus Yoab. Tapi Yoab tidak lari ke kota perlindungan, dia lari ke Mezbah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kenapa kota perlindungan ini ditulis di dalam perjanjian lama? Yang pertama saudara, kalimat di dalam ayat yang ke-34, kalimat Allah sendiri. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Ini adalah dasar atau fondasi teologis kenapa kota perlindungan itu diberikan. Jadi bukan karena terjadi kasus pembunuhan maka Allah membuat kota perlindungan, khususnya kasus pembunuhan secara tidak sengaja, tidak saudara. Tetapi karena kekudusan Allah. Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya, Allah hadir di dalam Kanaan, maka kekudusan Allah itu hadir di sana. Kekudusan Allah itu membenci dosa dan kematian yang merupakan serangan kepada Allah. Jadi untuk terjadinya pembunuhan saudara secara tidak sengaja, Allah yang menginisiasi, Allah yang kemudian mengadakan kota-kota perlindungan itu karena nama dia. Karena kekudusan dia. Jadi itu bukan sekali lagi Allah lihat kasus lalu Allah bikin peraturan. Tidak demikian. Tetapi karena dari dirinya adalah Allah yang kudus. Maka karena kekudusan itu diadakan kota perlindungan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara mulai melihat bagaimana Allah menerapkan keadilan retributif di pihak orang-orang yang dia itu bela. Ya. Dia mengadakan keadilan retributifnya dengan cara yang berbeda. Kepada mereka yang layak dibinasakan, dia binasakan. Tetapi kepada mereka yang dikasihinya, dia memberikan kota perlindungan. Ya. Jadi ini adalah bagaimana Allah itu memberikan perlindungan kepada umatnya, terutama mereka yang secara tidak sengaja melakukan pembunuhan terkait dengan kekudusan. Jadi saudara, dasar daripada keadilan retributif Allah di dalam seluruh perjalanan hidup daripada umat Allah terkait dengan kota perlindungan itu adalah kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Jadi bukan karena ada kasus tertentu maka Allah buat aturan ini. Tetapi karena memang dia kudus dan kehadirannya ada di dalam tanah Kanaan itu, maka tanah itu harus bersih, harus kudus daripada pencemaran. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ketahui tentang aspek ini?
Ketika manusia di dalam dosanya mencemari diri sendiri, mencemari orang lain, mencemari kemudian nama Tuhan itu sendiri, mencemari negeri itu sendiri, manusia tidak dapat merestorasi dirinya, manusia tidak dapat merestorasi orang lain, manusia tidak dapat merestorasi tempat tinggal dia, tanah di mana Allah itu tempatkan dia. Satu-satunya jalan restorasi adalah Allah. Maka Allah dalam kehidupan umat Israel, dia menyediakan kota perlindungan sebagai wujud kasih dia, wujud keadilan dia, dan kekudusan dia di tengah-tengah umatnya. Kota perlindungan, saudara, di dalam hal ini diberikan kepada orang Israel, orang yang non-Israel, orang asing dan pendatang yang membunuh secara tidak sengaja. Dengan demikian, keadilan Tuhan itu mengcover, melindungi bukan saja orang Israel, tetapi mereka yang non-Israel. Bahkan kalau kita katakan pendatang, mereka adalah orang yang tidak tinggal tetap di tanah Israel, tetapi mereka mendapatkan perlindungan khusus daripada Tuhan. Kalau saudara melihat hal ini, maka Allah kita adalah Allah yang sungguh adil, yang melampaui daripada hukum-hukum yang lain. Dia memberikan keadilannya itu kepada umatnya Israel dan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Dengan demikian saudara, hukum Allah terkait dengan kriminalitas, sekali lagi saya mau tekankannya adalah hukum yang bersifat universal. Yang mengikat hati nurani baik pada mereka yang Israel maupun mereka yang bukan Israel. Untuk memberikan perlindungan dan hak-hak perlindungan kepada mereka yang layak untuk dilindungi. Pembunuh tidak sengaja tidak sepatutnya memperoleh hukuman mati. Kenapa saudara? Di dalam Keluaran 21 ayat 13 Matthew Henry mengatakan, tangan dia dipakai oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Contoh seperti tadi ya, dia pakai kapak, dia potong pohonnya, tetapi mata kapak itu lepas lalu kena temannya dan temannya mati. Tidak disengaja dan tidak ada kebencian di sana, tetapi tangannya dipakai Allah untuk apa? Untuk kemudian memberikan kepada orang bersangkutan akhir hidupnya, kematian orang tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat unik karena ternyata di dalam ketidaksengajaan kita, di dalam kelalaian kita, di dalam kekilafan kita, Allah pakai kita untuk menggenapkan rencana Allah bagi orang bersangkutan, yaitu kematiannya. Misalnya saudara mengendarai mobil, lalu kemudian di dalam keadaan saudara itu sangat-sangat lelah, saudara tertidur beberapa detik. Saudara tidak lihat ada kendaraan dari arah yang berlawanan dengan saudara. Lalu kemudian saudara punya setir itu dibengkokkan sedikit karena saudara ngantuk. Lalu kemudian tiba-tiba saudara sudah tabrak orang bersangkutan dan orang itu mati. Saudara apa yang saudara pikirkan? Saudara pasti bersalah karena saudara membunuh secara tidak sengaja. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Keluaran 21 ayat 13, di dalam kekilafan dan kelalaian saudara yang sedang mengantuk itu pun Allah pakai untuk menggenapkan rencana dia. Yaitu apa? Membawa orang itu kepada kematian. Saudara, waktu kita merenungkan hal ini, berarti tidak ada satupun bagian dalam aspek hidup kita ini yang di luar daripada kedaulatan tangan Tuhan. Bahkan di titik kelalaian kita ngantuk pun, ya, di dalam keadaan yang kita tidak dapat kontrol sekalipun, adalah bagian daripada kita itu melakukan rencana kekal Allah, termasuk mendatangkan kematian bagi orang bersangkutan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang kita lihat bahwa ada kedaulatan Tuhan yang memakai orang yang secara tidak sengaja ini untuk membunuh supaya menggenapkan rancangan dia bagi orang yang terbunuh itu, yaitu sampai kepada titik kematian dia. Nah, pembunuh yang tidak sengaja, saudara, terbuang dari rumahnya. Ketika dia harus lari ke kota perlindungan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang terasing. Dia tinggal jauh daripada keluarganya, dia tinggal jauh dari rumahnya, dan juga dia tidak memiliki harta warisan dari orang tuanya sampai imam besar itu wafat. Jadi ini adalah posisi, kalau kita katakan dilindungi di satu pihak, tetapi di pihak lain dia juga terbuang. Jadi ini adalah posisi paradoks. Paradoks yang dialami oleh pribadi yang disebut sebagai pembunuh secara tidak sengaja. Di satu pihak dia dilindungi oleh Tuhan, di pihak yang lain secara paradoks dia adalah seorang tawanan. Apa maksudnya ini, saudara? Apa maksudnya? Dia adalah seorang yang bebas tetapi kemudian menjadi tidak bebas ketika dia melakukan hal itu dengan masuk ke dalam kota perlindungan. Dilindungi tetapi juga saat yang sama sebenarnya dia tidak bebas, ya. Saudara, ini berbicara mengenai beberapa pokok yang disampaikan oleh Matthew Henry. Dia bilang ketika pembunuh itu terbuang dari rumahnya, dari keluarganya dan harta warisannya, dia tidak dapat selama imam besar itu belum mati. Maka ini adalah peringatan kepada orang bersangkutan untuk berjaga-jaga sehingga dia tidak lalai dalam menyebabkan kematian bagi orang lain. Ini adalah peringatan keras kepada orang bersangkutan. Keluarga, istri, anak, ya,
ataupun suami atau anak kalau itu perempuan yang lakukan, harta waris terpisah semuanya, dia sendiri. Jadi itu mulai membuat dia untuk merefleksikan betapa dia harus berhati-hati dan tidak boleh lalai di dalam kehidupan dia secara aktual. Supaya jangan sampai dia menyebabkan kematian bagi sesamanya. Dan dia juga harus berjaga-jaga, berhati-hati supaya kehidupan itu terpelihara di dalam seluruh relasi dia dengan sesamanya. Termasuk di dalam hal ketidaksengajaan, kelalaian, kekilafan. Kadang-kadang kita itu terlalu mengexcuse diri kita. Ya saya tidak sengaja, saya tidak sengaja. Selalu kita memakai kata tidak sengaja itu untuk membenarkan diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi saudara, di hadapan Allah tidak sengaja itu sesuatu yang dosa juga. Ya, walaupun hukumannya berbeda dengan kesengajaan, tetapi tidak sengaja adalah dosa. Tidak pernah Allah itu kemudian membuat tidak sengaja itu sebagai sesuatu yang lebih ringan dibandingkan daripada dosa kesengajaan. Dua-duanya secara esensial adalah dosa. Hukumannya yang berbeda. Nah, menjadi tawanan. Yang bersangkutan ini dilindungi tapi sekaligus menjadi tawanan sampai batas waktu untuk dibebaskan. Tawanannya siapa? Tawanannya imam besar. Karena dia ada di dalam wilayah kota perlindungan yang diketuai oleh imam besar. Jadi dia akan ada di sana selama imam besar itu hidup dan setelah imam besar mati baru dia boleh bebas. Artinya dia menjadi tawanan daripada imam besar, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di satu pihak itu dilindungi, di pihak lain dia adalah sebagai seorang tawanan yang tidak bebas sampai dengan waktu imam besar itu mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata tawanan di sini mengacu kepada kehidupan engkau dan saya sebagai para pendosa. Para pendosa adalah tawanan-tawanan Allah di dalam keadilannya. Kita ini bukan tawanan iblis. Kita diserahkan Allah kepada iblis sebagai wujud penghukuman dia. Tetapi sesungguhnya kita adalah tawanan-tawanan daripada Allah yang oleh keadilannya menghukum kita. Yang digambarkan di dalam perjanjian baru sebagai hutang dosa. Kita berhutang kepada Allah. Kita berhutang bahkan digambarkan 10.000 talenta. Suatu hutang yang kemudian tidak mungkin dibayar oleh manusia. Tetapi itu menggambarkan kepada keterikatan kita dengan keadilan Allah. Karena kita menjadi pelanggar daripada hukum Allah, maka kita menjadi tawanan-tawanan Allah. Dan pembebasan itu bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Kita menjadi tawanan keadilan Allah dan Allah juga lah yang akan bertindak untuk membebaskan engkau dan saya dari hutang dosa kita. Nah, ini yang dimaksudkan ketika pembunuh yang tidak sengaja itu lari ke kota perlindungan tersebut. Di satu segi dia dilindungi, tetapi di segi lain dia ditawan oleh keadilan Tuhan. Nah, imam besar, saudara, dan kematiannya ini menjadi standar bagi pembebasan si pembunuh yang tidak sengaja ini. Kematian imam besar di dalam teks kita, kenapa menjadi standar pembebasan bagi pembunuh yang tidak sengaja? Karena Allah menetapkan suatu sistem yang memuaskan keadilan retributif Allah. Sistem penebusan yang memuaskan keadilan retributif Allah. Dengan cara apa? Kematian imam besar menebus kematian korban pembunuhan. Ya, kematian imam besar menebus kematian korban pembunuhan. Jadi kematian dia adalah kematian yang menggantikan. Seharusnya pembunuh yang melakukan itu secara tidak sengaja, nyawa dia yang harus kemudian dicabut. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Darah yang tertumpah harus dibalaskan dengan darah orang yang menumpahkannya. Artinya pembunuh yang secara tidak sengaja pun seharusnya dia harus dibunuh mati. Sama seperti pembunuh yang melakukan itu secara sengaja. Tetapi dia digantikan oleh siapa? Oleh imam besar itu yang wafat. Jadi kematian imam besar memiliki signifikansi penebusan. Karena itu saudara, sistem ini kemudian nanti Kristus itu genapi. Allah membuat sistem penebusan yang berbeda daripada manusia umumnya lakukan, ya. Yang kemudian tidak ada di dalam juga peraturan daripada hukum-hukum lainnya yang ada di dalam Ancient Near East. Jadi suatu hukum yang Allah berikan yang melampaui daripada hukum kriminal yang sudah ada di dalam dunia pada zaman Musa hidup. Kematian imam besar menebus kematian korban pembunuhan. Jadi kematian itu adalah kematian legal yang menggantikan pembunuh yang melakukan itu secara tidak sengaja. Lalu kematian imam besar ini adalah suatu kematian yang membebaskan pembunuh itu dari kesalahannya yang tidak disengaja. Tadi dia ditawan, bukan? Kemudian dia dibebaskan pada waktu imam besar itu wafat. Artinya dia mengalami pembebasan dari kesalahannya. Dia boleh pulang ke rumah daripada keluarganya. Ya. Jadi ini adalah sesuatu pembebasan daripada hutang dosa, daripada hukuman yang seharusnya dia alami.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia ada di dalam kota perlindungan pembunuh itu, tetapi sekaligus merupakan tawanan. Dan dia hanya dibebaskan jika imam besar itu mengalami kematian. Pembebasan daripada kesalahan pembunuh tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita mendapatkan suatu pengertian yang penting di hadapan Tuhan, bahwa penebusan salah berlaku baik kepada mereka yang melakukan dosa-dosa secara sengaja maupun mereka yang melakukan dosa-dosa secara tidak sengaja. Semua itu adalah membutuhkan penebusan. Penebusan. Dan keunikannya adalah di dalam aspek pembunuhan yang menebus itu adalah imam besar. Kalau di dalam dosa-dosa yang lain, imam besar melakukan penebusan melalui apa? Ritual korban, bukan? Ada ritual korban yang dia lakukan untuk menggantikan ya akan dosa-dosa umatnya dan kematian daripada umatnya melalui korban bersangkutan. Bahkan dirinya sendiri membutuhkan korban untuk kemudian ditebus. Tetapi kali ini pembunuh yang secara tidak sengaja itu mendapatkan penebusan melalui kematian imam besar tersebut. Dan pelepasan atau pembebasan dari dosanya melalui kematian imam besar tersebut. Nah, peraturan yang Allah berikan saudara, yang merupakan hal yang dipegang sampai dengan hari ini terkait dengan uang tebusan dalam kasus pembunuhan. Di dalam bagian-bagian kasus pelanggaran atau dosa yang lain saudara, ada diizinkan mengenai penggunaan uang tebusan. Tetapi di dalam kasus pembunuhan saudara, Allah melarang penerimaan uang tebusan. Nah, istilah uang tebusan saudara di dalam bahasa Ibrani itu koper. Koper saudara. Ini adalah maksudnya di dalam uang tersebut hidup orang yang telah dibunuh itu ditebus. Ya. Di dalam uang tersebut hidup orang yang telah dibunuh itu ditebus. Kita lihat kasus waktu Daud itu mau menebus ya orang-orang Gibeon yang dibunuh oleh Saul. Kita lihat di dalam 2 Samuel 21. 2 Samuel pasal yang ke-21. Ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tetapi saya tidak baca semuanya, saya mau ajak kita lihat beberapa ayatnya saja. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Saudara perhatikan, pembunuhan itu disebut sebagai apa? Hutang. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat ku perbuat bagimu dan dengan apakah dapat ku adakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Orang Gibeon itu berkata, lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Menggantung 7 anak laki-laki daripada Saul. Dan Daud memberikan, kecuali Mephiboset. Daud memberikan itu. Daud tanya, apa yang harus aku lakukan untuk tebus kamu? Penebusan di situ bicara mengenai uang. Orang Gibeon jawab apa? Ini bukan soal perak atau emas, ini soal nyawa. Nyawa ganti nyawa. Dan Tuhan memang memberkatinya. Setelah itu dilakukan lalu kemudian Tuhan mencabut ya kelaparan yang terjadi dalam kehidupan Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti di hadapan Tuhan pembunuhan yang dilakukan saudara tidak boleh sama sekali membayar dengan uang tebusan. Karena uang tebusan sekali lagi nilainya berbeda dengan nyawa manusia. Nyawa ganti nyawa saudara ya. Nyawa ganti nyawa. Kejadian 9 ayat 6 tadi yang saya sudah bacakan adalah alasan utama kenapa uang tebusan itu ditolak. Tidak boleh di dalam 2 kasus. Uang tebusan diterima untuk membebaskan pembunuh yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Tidak boleh sama sekali. Hukum di dunia itu seringkali kompromi terhadap hal ini. Berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan kepada sesamanya secara sengaja dibebaskan oleh hukum. Hanya karena mereka bawa uang. Hanya karena mereka kasih sesuatu kepada pihak hukum.
Padahal lembaga peradilan adalah alat di tangan Tuhan untuk menjalankan keadilan retributif Allah di dalam dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Pihak peradilan justru mengkompromikan hal ini. Uang tebusan tidak boleh diterima bagi pembunuh yang melakukan dosa pembunuhan secara sengaja. Dan yang kedua, menerima uang tebusan untuk membebaskan pembunuh yang melakukan itu secara tidak sengaja dari kota perlindungan sebelum imam besar wafat. Kenapa saudara? Karena kalau dia melakukan itu berarti dia melawan sistem penebusan yang Allah berikan. Tidak akan ada lagi penebusan. Bagi si pembunuh itu dosa hutangnya itu, hutang darahnya itu tetap melekat kepada si pembunuh itu. Dan negeri di mana darah korban itu tercurah karena pembunuhan yang secara tidak sengaja dilakukan tetap najis. Tetap tercemar oleh dosa tersebut. Tidak ada penebusan. Maka Allah mengatakan bahwa kalau begini maka tidak boleh ada orang yang menerima uang tebusan untuk hal tersebut. Jadi bagi saudara yang kerja di dalam bidang peradilan, bagi saudara yang terlibat di dalam bidang kepolisian, bagi saudara yang duduk mungkin di dalam bidang-bidang yang sangat penting untuk menjalankan eksekusi hukum, saya peringatkan melalui kebenaran firman ini, jalankan keadilan Allah secara berdasarkan kebenaran Allah. Jangan saudara kompromi karena saudara lihat uang. Keadilan Allah dan kekudusan Allah itu jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh bermartabat jika saudara mempertahankan kekudusan Allah dan buang segala macam uang sogokan yang datang di meja saudara. Jadi ini adalah firman Tuhan yang membuat saudara dan saya tegas sekali untuk menjalankan keadilan retributif Allah. Tidak boleh saudara punya mata menjadi hijau ketika melihat uang begitu banyak ditaruh di depan mata saudara. Padahal kasus itu sangat jelas membuktikan pembunuhan itu dilakukan oleh pelaku tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Alkitab landasan bagi larangan pembunuhan itu sangat jelas. Dari kitab Kejadian sudah dibicarakan, ya. Jadi di dalam kitab Kejadian Allah menekankan mengenai landasan teologis bagi larangan adanya pembunuhan. Pertama, karena Allah adalah pemilik daripada hidup manusia. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk hidup dan mati daripada manusia kecuali Allah. Dia pemberi hidup. Dia adalah pemilik prerogatif atas hidup dan mati manusia. Kalau saudara baca dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah yang memberikan hidup kepada manusia, menghembuskan nafas hidup itu kepada manusia sehingga dia menjadi hidup. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Allah juga yang mengizinkan kematian akibat dosa. Karena itu sekali lagi di dalam teks kita, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menunjukkan siapa pemegang hak prerogatif atas hidup dan mati manusia. Karena itu segala bentuk pembunuhan adalah perlawanan langsung kepada Allah dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah. Yang kedua, kita lihat bahwa Allah itu menghendaki kehidupan dan bukan kematian. Kematian adalah akibat dosa. Ya. Allah menginginkan kehidupan, prevol. Saudara lihat di dalam Taman Eden, bukan saja ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi juga ada pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 9 yang ditaruh di tengah-tengah taman juga. John Frame mengatakan begini, pohon kehidupan adalah simbol daripada kehidupan. Simbol daripada kehidupan. Kepenuhan daripada keberadaan manusia dengan Allah, yaitu kehidupan itu. Bukan saja kehidupan secara fisik, tetapi juga kehidupan secara spiritual. Yakni kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Ini yang dimaksudkan dengan pohon kehidupan. Jadi sejak awal Allah mengaitkan kehidupan dengan dirinya. Dan Allah mengaitkan kehidupan dengan natur Allah, yaitu kebenaran dan kekudusan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang melakukan pembunuhan berarti dia melawan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Melawan diri Allah itu sendiri yang telah memberikan kepada engkau dan saya kehidupan. Nah post-fall saudara dan saya melihat bagaimana dalam Kejadian 3 ayat 15 ada janji kehidupan ya melalui keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Lalu Yohanes 10 ayat 11 berbicara bahwa Kristus adalah keturunan perempuan yang memberikan hidup kekal bagi umat Allah. Jadi kalau kita perhatikan seluruh bagian firman Tuhan PL maupun PB menegaskan bahwa Allah adalah pemilik hidup daripada manusia. Karena itu tidak boleh ada pembunuhan. Baik secara potensial melalui kebencian dan juga permusuhan atau kemarahan dalam diri kita kepada sesama kita. Maupun secara aktual kita membunuh atau mematikan sesama kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan yang kedua. Kenapa pembunuhan itu tidak boleh dilakukan? Di dalam Kejadian sudah sangat jelas dan juga Kejadian 9 ya. Kejadian 1 maupun Kejadian 9 menegaskan hal ini. Karena manusia itu dicipta menurut gambar rupa Allah. Kita tahu bahwa gambar rupa Allah ini berarti manusia adalah ciptaan Allah yang termulia. Dia adalah mahkota daripada seluruh ciptaan. Dan natur manusia itu adalah tubuh dan jiwa beserta seluruh kapasitasnya itu berasal dari Allah. Jadi kalau saudara bunuh tubuh berarti dia terpisah daripada jiwa.
Dan itu berarti sekali lagi perlawanan kepada Allah yang menciptakan tubuh dan jiwa yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Tetapi kematian masuk di dalam kehidupan manusia karena dosa. Sehingga tubuh dan jiwa terpisah karena dosa. Pembunuhan adalah berbicara mengenai dosa ini ya saudara. Dan kemudian manusia di dalam gambar rupa Allah dia adalah wakil atau representasi Allah. Sehingga sekali lagi kita menegaskan di dalam teks firman Tuhan dari kitab Kejadian bahwa pembunuhan itu dilarang oleh Allah karena kita adalah gambar rupa Allah. Sehingga dia tidak menginginkan kematian kita tetapi dia menginginkan kehidupan bagi kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berarti pembunuhan adalah dosa yang menyerang Allah dan manusia yang hanya dapat ditebus oleh darah manusia yang telah membunuh. Dan penghakiman serta penghukuman Allah atas dosa pembunuhan menekankan aspek kekudusan Allah dan keadilannya yang menuntut pemuasan. Jadi waktu kita membaca mengenai 6 kota perlindungan, kita sekali lagi diingatkan mengenai Allah itu kudus, Allah itu adil, dan Allah menuntut saudara dan saya juga hidup kudus, hidup adil, hidup benar sesuai dengan natur Dia. Karena kita adalah gambar rupa Allah sehingga tidak boleh melakukan dosa apapun, termasuk di dalamnya adalah dosa pembunuhan secara sengaja maupun tidak sengaja. Bagian yang terakhir yang kita pelajari terkait dengan kota perlindungan adalah bahwa kota perlindungan itu adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Tipologi daripada Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 18 dan Filipi 3 ayat 9, di situ dijelaskan bahwa Kristus adalah perlindungan atau kota perlindungan bagi umatnya yang berdosa. Kota perlindungan bagi umatnya yang berdosa. Sekali lagi ini tidak kemudian membuat Allah itu kompromi terhadap dosa. Sistem penebusan yang ditetapkan Allah dalam perjanjian lama tidak meniadakan keadilan dan kekudusan Dia. Tetapi justru menegakkan keadilan dan kekudusan Dia. Mari kita lihat Kristus. Di dalam tipologi kota perlindungan saudara. Dia adalah pribadi satu-satunya yang berkuasa untuk menebus dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah melalui dirinya sendiri dan karya penebusannya. Di dalam hal apa itu? Ibrani 4 ayat 14-16 mengatakan, Kristus adalah imam besar agung yang mati menggantikan umatnya yang berdosa. Jadi di dalam kota perlindungan ada imam besar yang mati di sana menggantikan pembunuh yang melakukan dosa pembunuhan secara tidak sengaja. Siapakah dia yang dimaksudkan di situ? Tentu itu bukan imam besar tetapi mengacu kepada imam besar agung nanti. Karena kematian imam besar sebenarnya dia juga adalah orang yang berdosa bukan? Yang berdosa sama dengan pembunuh tersebut. Walaupun dia punya dosa mungkin memiliki kategori yang berbeda. Tetapi sama-sama berdosa, sama-sama membutuhkan penebusan daripada Kristus. Sehingga apa yang dilakukan oleh imam besar di dalam perjanjian lama mengacu kepada imam besar agung. Yaitu Yesus Kristus yang mati menggantikan umatnya yang berdosa. Lalu di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kematian Kristus itu memberikan pembebasan bagi manusia dari dosa, iblis dan maut. Jadi kalau saudara memperhatikan kematian daripada imam besar di dalam konteks kota perlindungan itu memberikan pembebasan bagi si pembunuh itu di dalam perjanjian baru itu adalah mengacu tipologi daripada Kristus yang akan datang yang memberikan pembebasan bagi manusia dari dosa, iblis dan maut yang tidak mungkin sekali lagi dilakukan oleh imam besar biasa karena sama manusia sama berdosanya. Tetapi Kristus adalah Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa. Sehingga dia memungkinkan terjadinya pembebasan secara total bagi manusia dari dosa, iblis dan maut. Yang ketiga, kematian Kristus itu memuaskan keadilan Allah. Filipi 2 ayat 8 dikatakan bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Itu berarti ketaatan Kristus adalah ketaatan yang bersifat pasif. Dia rela melakukan itu dan ketaatan aktif. Dia menaati segala tulisan Alkitab perjanjian lama. 1 iota pun dia tidak lewati. Artinya dia menggenapkan itu dalam kehidupannya secara sempurna. Sehingga memuaskan keadilan retributif Tuhan. Saudara memperhatikan seluruh bentuk penghukuman dan penghakiman Allah di dalam kasus pembunuhan secara sengaja maupun tidak sengaja. Itu adalah wujud daripada keadilan retributif Allah. Dan kapankah keadilan retributif Allah itu dipuaskan secara sempurna? Bukan oleh imam besar di dalam perjanjian lama. Tetapi oleh imam besar yaitu Yesus Kristus. Imam besar agung. Di mana melalui ketaatan sempurnanya keadilan retributif Allah terpuaskan. Sehingga kalau saudara dan saya memperhatikan hutang dosa kita itu di dalam Ibrani 7 ayat 27, 9 ayat 12 dan 28 itu diselesaikan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan darah Kristus. Jadi kita yang melakukan dosa, kita yang harusnya selayaknya mati, Kristus menggantikan kita. Darah dia yang tercurah dan kematian dia adalah sempurna. Sehingga kematian Kristus itu hanya satu kali untuk selamanya.
Satu kali untuk selamanya implikasinya apa? Dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang yang akan kita lakukan satu kali dipakukan di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak datang untuk berulang-ulang kali menebus kita. Tapi Kristus datang hanya satu kali langsung seluruh dosa kita tuntas. Kalau dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa seharusnya orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan status dia yang telah dibersihkan secara total oleh Kristus, di dalam kehidupan potensial dia, jiwa dia dan juga kebertubuhan dia secara aktual mencerminkan kekudusan hidup. Mencerminkan kekudusan hidup karena kematian Kristus memberikan pengudusan hidup bagi umatnya. Ibrani 10 ayat 10 secara potensial maupun secara aktual. Jadi itu berarti segala kebencian, kemarahan, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita karena kebencian dan permusuhan yang muncul di dalam jiwa kita, kita tidak pukul orang itu tapi kita pakai kata-kata kita untuk pukul orang itu, saudara harus bertobat. Kalau saudara mengklaim diri saudara adalah orang Kristen yang telah percaya kepada Kristus, jika ketaatan Kristus telah memuaskan keadilan Allah satu kali untuk selamanya dan memberikan status baru dalam hidup saudara, maka kondisi saudara harus juga diperbaharui. Kondisi hidup saudara juga harus dikuduskan secara potensial maupun secara aktual. Jika ini tidak terjadi maka disangsikan kepercayaan saudara atau iman saudara. Jadi kesimpulan kita saudara, hanya di dalam Kristus kasih dan keadilan Allah terlihat dengan sempurna dan memberikan benefit bagi umatnya yang ditebus, yaitu pembebasan total. Pembebasan total ya. Jadi kita tidak lagi menjadi tawanan keadilan Tuhan. Hutang dosa kita semuanya sudah diselesaikan oleh Kristus. Telah dipakukan habis di atas kayu salib sehingga kita bersih total daripada segala hal yang jahat secara status. Nah, dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita memperhatikan hal ini semuanya, maka kita sudah selesai di dalam seluruh pembahasan daripada Kristus dan pengembaraan di padang gurun. Mari kita lihat dalam seluruh bagian aspek kehidupan daripada umat Allah. Ya, di dalam kehidupan spiritual umat Allah, Kristus hadir di sana. Di dalam kehidupan sipil dari umat Allah, kemasyarakatan sosial dari kehidupan umat Allah, Kristus pun hadir di sana. Kristus memimpin umat Allah bukan saja secara rohani, tetapi Kristus juga memimpin kehidupan umat Allah di dalam kehidupan sosial mereka, masyarakat mereka. Dengan demikian saudara, benar apa yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, bahwa seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, milik Yesus Kristus. Tidak ada satu bagian yang bukan milik Kristus. Sehingga urusan sipil pun Kristus hadir di situ dan memberikan dasar-dasar bagi pembuatan hukum di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan daripada John Calvin misalnya, engkau dan saya melihat bagaimana John Calvin adalah salah satu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk meletakkan hukum-hukum yang ada di dunia ini terkait dengan hukum sosial, masyarakat, hak asasi manusia. Ya, jadi kalau saudara dan saya memperhatikan berarti firman menerangi kehidupan pribadi kita, firman menerangi kehidupan rohani kita, firman juga menerangi kehidupan kemasyarakatan kita. Jadi itu berarti Allah adalah Allah yang memimpin seluruh keberadaan kita. Dia hadir di dalam pengembaraan padang gurun, di dalam kehidupan pergumulan kita secara personal, di dalam keberdosaan kita, dalam kejatuhan kita. Dia hadir dan dia memberikan pengharapan, dia hadir menebus kita, dia hadir untuk kemudian memperbaharui, merestorasi kehidupan kita secara aktual maupun secara potensial sehingga menjadi berkat dan memuliakan nama dia dalam keseluruhan hidup kita. Ya, itu yang saya boleh sampaikan kepada saudara. Jadi kita tidak boleh lupa untuk mengingat bagaimana Kristus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kota perlindungan kita adalah Kristus. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan di nomor WA yang telah tertera di layar. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk anugerah firman yang Engkau berikan kepada kami. Kristus adalah Tuhan, Allah atas segala sesuatu. Dan Engkau adalah pribadi yang menebus kami, menebus diri kami daripada kekotoran, kenajisan jiwa kami, kekotoran dan kenajisan dosa-dosa aktual kami. Sehingga hidup kami boleh dibersihkan dan dibebaskan daripada kuasa dosa, iblis dan maut. Tetapi di sisi yang lain, Engkau juga memakai kami untuk menjadi terang Kristus di tengah-tengah masyarakat, menegakkan keadilan retributif Tuhan dengan tidak kompromi kepada dosa.
Dan kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap kami yang duduk di dalam badan-badan peradilan, biarlah Roh Allah memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa daripada Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan tidak mengkompromikan dosa hanya karena uang yang datang di mata kami, atau karena beberapa iming-iming yang akan diberikan kepada kami demi untuk kepentingan atau kekayaan bagi diri kami. Tetapi biarlah Roh Kristus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran dan kekudusan Allah saja yang kami tegakkan di dalam dunia ini, terutama di Indonesia. Dan biarlah Engkau sendiri yang menguduskan lembaga peradilan yang ada di Indonesia dari segala macam korupsi, dari segala macam uang suap, sehingga kebenaran Allah, keadilan dan kekudusan Allah ditegakkan di dalam masyarakat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.